Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Malia Giska, NIM 222211101161. Ini saya akan menjelaskan tentang pengembangan farmasi pada Kuliah Tamu Farmasi Industri, program studi apoteker farmasi Universitas Jember. Obat baru atau bisa disebut originator. Di sini bisa disebut obat baru apabila memiliki zat aktif yang baru atau kombinasi yang baru, bentuk sediaan baru, di mana bentuk sediaan ini terkait dengan rute pemberian baru, cara pelepasan, mana segera dilepas menjadi lepas lambat, dan potensi baru, yaitu berkaitan dengan indikasi yang baru. Obat generik yaitu pengembangan obat mitu, yaitu meniru originator. Dan obat generik ini lebih umum di Indonesia. Obat generik ini meniru apa yang sudah ada, dan resiko kegagalannya paling rendah yaitu memiliki waktu 2-5 tahun. Uji klinis pada obat generik dapat digantikan dengan uji bioekivalensi. Alur proyek pengembangan. Sini ada business development, bekerjasama dengan marketing, kemudian ada R&D, ada pengembangan formulasi, pengembangan metode analisis, registrasi, produksi, dan QC. Alur pengembangan ini ada usulan di mana dari bisnis dan development dan marketing juga. Kemudian ada persiapan. Ini persiapan dilakukan oleh R&D, ada pengembangan dilakukan juga oleh R&D, dan ada registrasi. Usulan dan development dari marketing, yaitu survei pasar dan forecasting, di mana marketing ini membaca tren dan kebutuhan pasar. Kemudian R&D akan mengkaji dan evaluasi dari CPOB, fasilitas dan peralatan apakah memadai. Bila tidak ada, R&D dapat mempertimbangkan untuk melakukan toll manufacturing bila produksi tidak di industri tersebut dan mengevaluasi terkait paten. Kemudian paten, bahan apa yang bisa digunakan dan kapan bisa launching. Bisa di-launching sebelum masa paten habis. Industri yang memproduksi dapat dituntut oleh industri yang memiliki hak paten. Contohnya, di Indonesia ada Forxiga, AstraZeneca mengandung dapagliflozin. Kemudian, yang dilakukan adalah searching, pencarian API di produsen dengan dokumen lengkap. Misalnya GMP, sertifikat halal, dan lain-lain. Dan informasi penting dalam drug master file, potensi impurities, intermediate, senyawa sejenis, dan lain-lain. Kemudian yang dilakukan adalah estimasi harga. Alur selanjutnya yaitu persiapan dan pengembangan oleh R&D. Di sini ada studi praformulasi, karakteristik produk komparator, ada ukuran, profil disolusi, spesifikasi dan metode uji, apakah alat memadai atau tidak, kemudian pengandaan bahan, alat, dan reagen. Yang kedua yaitu formula proses dan peningkatan skala atau scale up. Analisis kemasan terkait material yang berkaitan dengan stabilitas dan menjaga mutu produk.
pengembangan formula BTF ke produksi, sedangkan pengembangan metode analisis BTF ke QC. Kemudian ada peningkatan skala. Skala kecil ini ada di rentang 1.000 sampai 10.000, di mana analisis tentatif yaitu belum divalidasi menyeluruh, hanya divalidasi sebagian, sehingga dapat mengkarakterisasi obat originator sebagai pedoman untuk ditiru, termasuk profil disolusi. Optimasi formula dan proses yang memenuhi target yang prospektif. Yang kedua, ada skala menengah atau lab yang angkanya 10 sampai 25.000, di mana pada skala menengah ini ada uji stabilitas parsial atau sebagian dipercepat. Contohnya warna pada sediaan sirup. Ada validasi metode analisis dan pembersihan. Apakah menjadi marker pada tahap pembersihan mesin, lakukan validasi pembersihan dan mengevaluasi bahan kemas. Yang ketiga yaitu ada pilot atau produksi pada satu formula terpilih, di mana pada skala ini validasi proses atau menyeluruh 2/3 batch keterulangan antar proses. Bagaimana dengan kritikal parameter proses yang terkontrol? Contohnya, proses pengeringan dalam waktu, suhu, ketebalan, dan transfer teknologi proses formulasi ke produksi, metode analisis, dan QC. Yang ketiga yaitu ada uji waktu tunggu, di mana waktu tunda dari proses satu ke proses selanjutnya. Menentukan cara penyimpanan, sistem kemasan, dan waktu penyimpanan. Yang keempat ada uji stabilitas atau akselerat jangka panjang multidos menunjang distribusi. Contohnya suhu 30 dan 40. Dan terakhir ada uji bioavailabilitas 100.000 atau 1/10 dari skala produksi. Pilih yang lebih besar. Studi praformulasi, di mana karakteristik sifat fisikokimia dan biologi bahan obat. Tujuannya untuk dasar rasional formulasi, dasar optimalisasi kualitas dan kinerja produk, meningkatkan tingkat kesuksesan dan efisiensi formulasi produk. Ini sebagai langkah mitigasi untuk mendapatkan produk yang aman dan berhasil selama masa edarnya. Ada sifat fisika, yaitu ada pemberian, ukuran bentuk, luas permukaan partikel, polimorfisme, titik lebur, kelarutan, higroskopisitas, dan densitas dan sifat alir. Di mana ya pada sifat fisika itu ada ukuran bentuk dan luas partikel. Ada sifat alir, disolusi, bioavailabilitas, keseragaman kandungan, stabilitas, dan penampilan warna. Di mana pada ukuran bentuk dan luas partikel ini berpengaruh pada sifat alir, disolusi, bioavailability. Pada ukuran bentuk dan luas partikel ini berpengaruh pada sifat alir, disolusi, bioavailabilitas, keseragaman kandungan, stabilitas, dan penampilan warna. Semakin kecil ukuran bentuk atau luas partikel, maka semakin besar luas area yang terpapar lingkungan. Pengaruh ukuran partikel yaitu ukuran partikel besar, luas partikel lebih kecil, volume yang diperlukan tidak sebanyak yang granul halus, sehingga terjadi terlalu basah, dan memiliki persentase disolusi yang lebih rendah. Kemudian ada polimorfisme,
Ini ada stabilitas, di mana stabilitas ini perbedaan bentuk kristal dan amorf. Amorf cenderung lebih tidak stabil secara termodinamik yang kemungkinan untuk berubah menjadi kristal. Yang kedua ada disolusi. Ketika amorf berubah jadi kristal, dapat menurunkan disolusi karena kelarutannya turun atau lebih lambat. Dan yang ketiga ada bioavailabilitas, di mana penurunan disolusi berpengaruh pada jumlah yang dapat diserap dalam tubuh. Ada titik lebur, di sini kemurnian bahan, pemilihan proses. Di mana misal pada proses stabilisasi, gesekan pada saat pengeluaran dapat diturunkan dengan menurunkan kecepatan mesin. Dan yang terakhir ada eutektik, di mana eutektik ini penurunan titik lebur karena dua bahan tercampur pada sediaan solid. Pada titik lebur ini penting dalam menentukan parameter proses. Contohnya ada ibuprofen di mana titik lebur 70 derajat Celcius. Sehingga perlu apa sih? Contohnya ada ibuprofen dengan titik lebur 70 derajat Celcius sehingga perlu meminimalisasi timbulnya panas selama proses. Ada kelarutan yaitu bentuk sediaan, cairan granulasi, dan disolusi. Ada juga higroskopisitas, di mana ini dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada higroskopis. Higroskopik ini sifat bahan yang menarik air dari lingkungan pada RH tertentu. Yang kedua ada efflorescence, di mana sifat bahan yang menarik dan melepas air pada kondisi tertentu. Dan yang ketiga ada deliquescence, bahan menyerap kemudian akan larut dalam air yang diserapnya. Yang terakhir ini pada sifat fisika ada densitas. Densitas ini ada sifat alir dan load mesin. Load mesin ini adalah kapasitas mesin, di mana kapasitasnya itu ada 20 sampai 60% dari kapasitas. Selanjutnya ada sifat kimia, di mana sifat kimia ini ada struktur dan gugus fungsi, konstanta ionisasi atau pKa, koefisiensi partisi, isomer, stabilitas fase padat dan dalam larutan, pengotor dan senyawa sejenis. Yang pertama ada struktur dan gugus fungsi, di mana ini dapat memprediksi sifat larutan dan permeabilitas berdasarkan fungsi pH. Dan juga dapat memprediksi kerentanan stabilitas. Kemudian ada konstanta ionisasi pKa, yaitu kemampuan senyawa melepas proton dalam suatu pelarut dalam kondisi setimbang. pKa tidak dapat digunakan untuk menentukan senyawa asam basa. Untuk menentukan apakah senyawa bersifat asam atau basa, harus dilihat dari struktur kimianya, bukan berdasarkan dari pKa-nya. Penerapan pKa ini sebagai yang pertama, kelarutan sebagai fungsi pH, di mana bentuk yang terionkan jika semakin polar, maka juga semakin mudah larut dalam air. Jika senyawanya asam, semakin turun pH, semakin sulit larut dalam air karena semakin tak terion. Yang kedua, penerapannya bisa untuk menentukan lokasi absorpsi obat, di mana pada bentuk tidak terion itu lebih mudah diserap atau diabsorpsi.
Yang ketiga yaitu pemilihan dapar. Dan yang keempat, pemilihan pengawet. Di mana pada pemilihan dapar dan pemilihan pengawet ini dapat menentukan BA asam atau basa yang tidak dari pKLA, tapi dari struktur. Contohnya, pada pengawet lebih aktif dengan bentuk tidak terionkan. Contohnya asam benzoat untuk peroral. Next, koefisien partisi. Pada koefisien partisi ini ada prediksi absorpsi dan juga pengembangan sistem kromatografi. Di pengembangan sistem kromatografi ini ada polar dan nonpolar. Di mana pada fase diam nonpolar, maka bentuk paraben yang semakin panjang atau C-nya semakin banyak itu menghasilkan waktu retensi lebih lama atau semakin nonpolar. Isomer, isomer ini bisa berbeda dari segi farmakokinetik, farmakologi, dan toksikologi. Contohnya ini adalah pada toksikologi ada obat dextromethorphan. Stabilitas fase padat dan dalam larutan. Ini ada solvolisis, oksidasi, fotolisis, termolisis, isomerasi, polimerasi, dan interaksi dengan eksipien. Di mana hidrolisis ini contohnya ada kloramfenikol, ada gugus amida disimpan di suhu dingin 2-8 untuk mencegah hidrolisis. Terus yang contoh kedua yaitu ada fotolisis. Senyawa dapat mengalami sensitisasi membentuk radikal yang menyerang diri sendiri atau api. Sinar UV dapat merusak stabilitas. Dan langkahnya adalah agar tetap stabil, yaitu dengan menggunakan amber vial, vial berwarna coklat, bisa melindungi atau tidak mentransmisikan cahaya atau radiasi yang di bawah 450 nanometer. Kemudian ada pengotor dan senyawa sejenis. Pengotor organik, yaitu terkait proses obat, terkait proses atau hasil degradasi atau interaksi antar komponen dalam produk nitrosamin. Terdapat pengotor non-organik di mana artinya yaitu bisa berasal dari katalis dan mineral. Yang terakhir ada residual solvent, pelarut yang sengaja ditambahkan dalam proses dan harus dihilangkan semaksimal mungkin hingga mencapai batas tertentu. Sifat biologi. Sifat biologi ini ada klasifikasi biofarmaseutika atau BSC, ada kelarutan tinggi berdasarkan BSC. Ini kelarutannya ada yang pertama dosis tertinggi atau yang kedua ada media air pH 1,2 sampai 6,8 dengan suhu 37 derajat Celcius. Volume ini merupakan volume cairan usus. Dan volumenya yaitu kurang dari 250 mili. Terus yang terakhir itu keamanan terhadap operator. Contohnya ini finasteride dikelompokkan reagen kimia, limbah. Pengembangan formula. Formulanya ada eksipien yaitu ada diluents, binders, lubrikan atau anti-adherens, glidans, disintegran, colorants, sweeteners, contohnya flavoring agent,
ada preservatif antioksidan, chelating agents, surfactants atau wetting agents, pH modifiers and buffers, suspending agents, tonicity agent, dan kapsul shell. Pengawet di sini syarat pengawet tingkat efikasi tergantung pada struktur kimia, kadar, sifat fisika kimia produk, terutama pH dan aktivitas air, jenis dan tingkat kontaminasi mikroba, desain kemasan dan suhu penyimpanan. Spesifikasi produk. Ini menggunakan Farmako Indonesia edisi ke-6 2020, bisa menggunakan BP atau EP atau JP, USP. Jika tidak ada monografi, bisa menggunakan Chinese Pharmacope atau yang lain. Tetapi BPOM lebih menggunakan mana yang lebih ketat. Terdapat pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 105 Ayat 1, sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan baku obat harus memenuhi syarat Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya. Karakterisasi produk komparator, yaitu ada bentuk, sifat fisiko-kimia dan biologi, ada Briggs score, komponen bahan tambahan secara kualitatif dan kuantitatif, target populasi pasien. Untuk sediaan pediatrik, yaitu Max King, rasa yang tidak pahit untuk anak-anak. Bentuk sediaan, yaitu biasanya yang digunakan yaitu sirup untuk anak, dan keamanan efisien. Beda pada ADME, yaitu ada sorbitol, propilen glikol, laktosa, bensil alkohol, etanol. Tapi pada sorbitol dan laktosa cenderung menyebabkan diare pada anak-anak. Coverage, sejumlah produk yang sengaja ditambahkan dalam bentuk produksi sehingga mendapatkan kadar yang sesuai. Ini terdapat 3 macam, yaitu yang pertama ada container overage, yang kedua ada manufacturing overage, yang ketiga ada stability overage. Inkompatibilitas ada 3, yaitu mencampurkan 1:1, DTA atau DSC, munculnya puncak baru, penurunan atau hilangnya puncak indikasi, dan adanya interaksi. Yang kedua itu bagaimana jika pencampuran tidak bisa dihindari dalam formulasi. Dan yang ketiga itu jika terjadi pencampuran yang tidak dapat dihindari antara BA1 dengan BA lainnya, maka dilakukan penyekatan atau double layer atau coating. Kemasan sediaan padat itu ada blister, strip, botol, saset. Scale up. Scale up ini ada 3, yaitu yang pertama ada geometrik, yaitu geometrik bentuk antar skala beda, terutama jika produsennya beda. Harus sedekat mungkin kesamaan secara bentuk dan posisi pengaduk. Yang kedua ada kinetik, kecepatan pengadukan. Pergerakan antar partikel sama, semakin besar skala, membutuhkan RPM lebih kecil untuk mendapatkan kecepatan titik luar yang sama dengan skala kecil. Yang ketiga yaitu ada dinamik, di mana pada dinamik ini daya yang diberikan antar skala sama. Demikian yang saya sampaikan pada presentasi kali ini.
Mohon maaf jika ada kesalahan ucapan. Selebihnya saya ucapkan terima kasih.